tidak mengenal itu semua, maka orang Nusantara, orang Indonesia itu kehilangan jati diri. Sekarang mengedepankan identitas. Orang itu kalau sudah mengedepankan identitas, lupa jati diri. Sebesar apapun negara itu akan rusak, akan hancur. Rahayu, Mbah Darno. Rahayu. Ketemu lagi sama Hasanah Jawa, Mbah. Ya. Gimana Mbah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah gini Mbah, kan kita tahu sekarang gitu dengan fenomena Indonesia gitu Mbah. Ya. Keadaan negeri kita tercinta ini katakanlah Mbah. Kan yang kita tahu lagi rame masalah demo itu Mbah. Ya. Sampai ya kita tahulah sekarang tuh demo besar-besaran gitu. Ya. Nah ya tadi loh, karena kebanyakan orang pintar, tapi jarang yang ngerti. Ya, makanya di saat orang pintar itu tadi mau jalan, tahu di jalan itu ada lubang, dia tidak mengarahkan orang lain untuk melewati lubang itu atau menghindari lubang itu. Malah begitu dia melihat ada lubang itu malah disuruh jalan lurus. Supaya apa? Supaya orang lain terjerumus di situ. Setelah terjerumus, otomatis orang yang terjerumus akan minta tolong orang yang mengarahkan itu. Gitu. Nah, ini sudah zamannya memangnya. Artinya apa? Jadi sekarang itu dinamakan kalau orang Jawa, saatnya lah sekarang itu dinamakan zaman nang nang de asu gede menang kerai. Apa tuh Mbah? Ya. Jadi nang nang de itu ya inilah kesempatan menangnya orang pintar. Dinamakan asu gede menang kerai. Sekarang itu setiap orang itu jabatan semakin tinggi, jabatan itu tidak untuk kemakmuran, tapi malah menyengsarakan. Karena apa? Putusannya mereka harus diikuti karena sudah gak ada orang lain lagi berani untuk menolak dengan keputusan itu. Gitu. Makanya sekarang membicarakan tentang demo. Gitu. Karena gini, saya itu percaya dan yakin, seyakin-yakinnya kalau bangsa Indonesia sendiri sebenarnya menghadapi fenomena seperti ini dianggap hal yang biasa, nggak luar biasa, gitu loh. Karena apa? Dari dulu Indonesia itu sudah sering menghadapi masalah yang sulit, sering menghadapi masalah yang ruwet. Ya. Tapi biasanya orang bahasa Indonesia itu di saat ada masalah seperti ini itu nggak demo yang dikedepankan kok. Ya paling tidak itu mencari solusi itu bagaimana supaya kita itu bisa keluar dari keterpurukan. Karena sejak dulu sudah diajari oleh nenek moyang atau leluhur kita. Karena contoh-contoh juga banyak di saat kerajaan Mojopahit waktu itu mempunyai seorang ratu yang tidak amanah. Apakah waktu itu langsung demo raja harus turun? Ya enggak. Gitu. Karena orang Jawa itu mengedepankan sopan santun, toto kromo, andapasor. Nah, kebanyakan Indonesia ini juga didominasi orang Jawa. Makanya kalau ada masalah ya demo yang saat ini terjadi itu kan mungkin karena naiknya harga BBM tuh ya. Dan hanya karena itu ya. Terus akhirnya sampai demo besar-besaran seperti itu sehingga sampai ya nggak semuanya di upload di media ya. Membawa korban yang begitu banyak, termasuk anak-anak muda, para mahasiswa, ada yang dipukul, ada yang ditangkap, dan lain sebagainya. Nah ini kan sudah kalau saya melihatnya kan sudah diracuni tanpa diajari oleh budaya kita itu sendiri. Karena orang ini sudah meninggalkan sejarah atau sudah meninggalkan budaya itu. Nah makanya itu ya inilah kesempatan orang-orang yang mau mengambil manfaat dari situasi ini untuk mengerahkan atau mengadu domba
bangsa kita itu sendiri. Makanya hati-hatilah, ya, terutama kaum muda, jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba. Kalau memang ini keputusan negara seperti itu, mau di demo yang model kayak apa, kalau pemerintah itu sudah menginginkan seperti itu, apakah kira-kira ini akan bisa merubah situasi itu? Kan nggak mungkin. Ya mungkinnya ya cuman itu, demo, geger, tawuran, itu yang mungkin. Tapi situasinya yang seperti ini dengan kenaikan harga BBM dan lain sebagainya, nyata di demo seperti itu sampai sekarang belum ada kepastian bahwa BBM akan turun. Nah, BBM aja belum turun. Nah, saudara-saudara kita, anak-anak kita itu yang kena pukul, yang dipegang polisi sampai kadang-kadang sampai masuk tahanan. Nah, kan ya kasihan. Nah, karena dunia itu ya seperti ini, maka kita sebagai manusia, sebagai hamba, orang yang berketuhanan dan orang yang bernegara dengan baik. Jadi apa keputusan negara, yang penting negara itu ya harus tahu dengan keluhan rakyat. Nah, rakyat ya harus tahu dengan kebutuhan negara ini, jadi saling bersinergi. Kalaupun toh mau menyampaikan aspirasi, kita nggak usah ada kekerasan, nggak usah ada kerusakan dan yang lain sebagainya, dengan cara bukan cara damai ya. Menyampaikan aspirasi nggak mungkin dengan cara damai. Yang penting hindarilah kekerasan, hindarilah kerusakan. Jadi biar kita itu dilihat oleh orang luar, kita itu bangsa yang penuh dengan sopan santun, tata krama, dan adab asor itu, dan kita tetap menetapi jiwa orang Indonesia itu jiwa ketimuran. Gitu. Nah, makanya sampai terjadi seperti ini, ya salah kita sendiri sebenarnya, salah bangsa kita itu sendiri. Ya, karena apa? Karena kita sudah dikenalkan dengan budaya leluhur kita. Gitu. Ya, yang kita tahu gitu kan, nah itu demokrasi gitu. Ya sebenarnya bukan Belanda saja. Karena Indonesia itu bangsa manapun itu kalau sudah masuk ke sini itu rasanya itu ibarat Indonesia itu makanan-makanan empuk. Ya. Lah Belanda kan hanya penyebab. Ya. Nah, orang-orang yang dompleng di belakang Belanda itu kan, makanya musuh kalau dalam selimut itu sulit untuk mendeteksi. Iya. Gitu loh. Lah kita itu hanya menyalahkan Belanda terus. Padahal Belanda sudah hengkang dari sini. Yeah. Hanya memang ada ajarannya atau hukum-hukumnya yang masih kita anut. Ya. Namun setelah itu orang yang memanfaatkan sisa-sisa ajaran maupun hukum-hukum dari Belanda, itulah yang lebih kejam. Makanya kan sering saya ucapkan, kalau dulu musuh penjajah di saat kita itu perang, kita kena tembak, matilah jasad dan nyawa kita. Tapi akhir-akhir ini kita itu dibiarkan hidup, tapi yang dimatikan itu akal dan pikiran kita. Nah, itu yang paling parah. Jadi sekarang itu penjajahan itu bukan menjajah fisik, tapi penjajahan itu menjajah akal, atau bahasa kerennya iman kita itu yang dihancurkan. Sampai kita itu diajari tidak mengenali dengan budaya kita itu sendiri. Padahal orang-orang yang menjajah itu, penjajah itu artinya kan mempunyai, atau kalau bahasa Jawa itu kemilikan ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Kemilikan. Ingin memiliki itu loh. Ya, ingin memiliki aja kan. Nah, karena ingin memiliki kita sebenarnya, atau budaya kita, atau negara kita, atau ajaran-ajaran yang ada di sini itu loh sebenarnya. Jadi ngiri lah sebenarnya. Nah, makanya kalau terus terang dia ngomong ngiri, itu takut. Karena bahasa kita itu bukan bahasa ecek-ecek. Ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Sekarang bayangkan,
waktu penjajahan itu musuhnya bukan musuh pistol saja, musuh meriam, ya, musuh bom. Nah kita terkenalnya cuman pakai bambu runcing. Ini kalau tidak negara yang kuat atau bangsa yang kuat, nggak mungkin bisa melawan penjajah seperti itu. Nah makanya dijajah seperti itu aja menang. Atau orang Indonesia itu masih kuat. Nah dicarikan celah lagi, gimana bangsa Indonesia itu bisa lemah. Maka akhirnya akidah lah yang menyerang di sini. Kita dirusak, tidak dikenalkan dengan ajaran budi luhur kita, tidak dikenalkan dengan sejarah-sejarah nenek moyang kita waktu itu, nenek moyang yang kuat-kuat, sehingga bangsa Indonesia terutama orang Jawa sendiri sekarang itu sudah telap. Dalam arti telap itu jarang orang Jawa itu yang mengenali budayanya sendiri atau sejarahnya sendiri, apalagi mengenali nenek moyang kita sendiri. Karena apa? Sekarang itu yang dikenalkan di sini, yang dipaksa masuk sini adalah sejarah-sejarah orang luar. Jadi bukan sejarah kita sendiri. Sejarah orang luar yang sama sekali itu tidak ada kontribusi di negara ini. Contohnya gini loh, sekarang anak mulai balita sampai dewasa, mulai masuk di dalam mau sekolahan mau pendidikan apa, nggak ada di situ langsung dikenalkan bahwa kamu tuh mempunyai mbah buyut namanya ini, atau dulu di Indonesia itu ada raja yang berkuasa sampai bisa menaklukkan beberapa negara, namanya kayak di Kediri, ya di Toho, kayak di Singasari, kayak di Mojopahit. Itu nggak ada sekarang pelajaran seperti itu. Begitu masuk di pendidikan mulai dari PAUD sampai TK, itu langsung disuguhi pelajaran atau sejarah-sejarah orang luar. Kalau si A ini sakti karena dia mempunyai ilmu ini dan bisa menyebarkan ini, ya, kalau si B juga seperti itu. Ya, bahkan si B ini kedekatannya dengan Tuhan seperti ini, sehingga seolah-olah tanpa si B ini kita itu jauh dari rahmat Tuhan itu. Nah akhirnya sejarah-sejarah bangsa kita sendiri, sejarah leluhur kita sendiri, kita sama sekali tidak mengenal. Nah dengan tidak mengenal itu semua, maka orang Nusantara, orang Indonesia itu kehilangan jati diri. Sekarang mengedepankan identitas. Orang itu kalau sudah mengedepankan identitas, lupa jati diri. Sebesar apapun negara itu akan rusak, akan hancur. Gitu. Jadi bangsa yang maju atau bangsa yang besar itu bangsa yang tidak akan melupakan sejarah. Lah kita sudah mulai diajari untuk melupakan sejarah itu. Mau apa sekarang? Coba. Hukum aja ngikuti hukumnya orang luar, ya. Agama saja mengikuti agama orang luar. Kita sudah tidak yakin dengan agama kita sendiri, kita tidak yakin dengan hukum-hukum waktu itu yang dipakai oleh raja-raja yang ada di Nusantara.